wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji hanyalah mutlak bagi pemilik dan pencipta alam semesta ini, Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Nahmaduh, kita senantiasa memujinya dalam setiap kondisi yang kita alami. Wa nasta'inu, dan juga senantiasa berusaha memohon pertolongan kepadanya juga dalam setiap ikhtiar kita dalam kehidupan. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa berusaha memohon ampun kepadanya dari dosa dan kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki terbesar dalam kehidupan manusia yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah ciptakan pasangannya Hawa alaihi salam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kalian kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta, dan peliharalah tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi dan menjaga kalian. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Wa ba'du, falhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat yang harus benar-benar kita sadari adalah usia. Kenapa? Karena dengan adanya usia, ruh kita masih di tubuh kita. Kita masih, betapapun banyak dosa seseorang, setinggi gunung, atau sebanyak sebesar gunung, setinggi langit, sebanyak buih di lautan, kalau dia masih diberikan usia, maka sesungguhnya Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah sampai kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Artinya, betapapun banyak dosa kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, tapi kalau diberikan nikmat kehidupan, lalu yang kedua nikmat keimanan, hidayah, maka kita bisa tebus itu semua. Apabila tobat kita diterima, dan semoga Allah selalu memberikan kita taufik untuk memperbanyak tobat, dan tobat yang benar, maka seseorang akan menjadi sebagaimana Nabi SAW katakan, at-taibu minadz-dzam, orang yang tobat dari dosa-dosanya, kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Jadi ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah Allah memberikan saya masih usia. Alhamdulillah Allah memberikan saya keimanan, walaupun iman kita naik dan turun, dan taufik untuk duduk dalam majelis ilmu, majelis yang sangat mulia. Bahkan kita duduk di waktu yang sangat mulia, antara waktu sholat ke waktu sholat berikutnya.
yang dikatakan sebagai bagian dari ribat, sebagaimana orang yang berjaga di perbatasan, pahalanya orang yang duduk antara waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya. Maka kita bersyukur kepada Allah ya Azza wa Jalla, yang maha kaya, yang maha pengasih, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Pada maghrib ini insyaallah kita akan membahas, ini adalah tentunya kajian perdana. Jazakumullahu khaira bagi para penyelenggara yang menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Malam atau maghrib ini kita akan memulai kajian kita mengenai a'malul qulub, amalan-amalan hati, atau juga disebut ibadah-ibadah hati. Dan ini tentunya topik pembahasan yang penting. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, suatu saat ya, salah seorang tabi'in bernama Sufai al-Asbahi, sebagaimana dituliskan Imam Tirmidzi dalam sunannya ya, dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, dia pernah datang ke kota Madinah dan dia melihat seseorang yang dikerumuni banyak orang. Lalu ditanya, manhu, siapa dia? Abu Hurairah. Dia adalah Abu Hurairah. Jawab orang-orang. Lalu kata Sufai, aku mendekat kepadanya sehingga aku duduk di hadapannya. Sementara dia terus menyampaikan hadis. Ketika telah selesai dan dia radhiyallahu taala anhu menyendiri, aku berkata kepadanya, aku memohon kepadamu bil haq, dengan kebenaran. Anda atau dia meminta untuk sampaikan kepadaku sebuah hadis yang Anda dengar dari Rasulullah SAW yang kau pahami dan engkau ketahui. Maksudnya dia minta lebih ini orang. Dari apa yang disampaikan di majelis dia minta lebih. Mungkin hadis-hadis yang khusus gitu kan. Abu Hurairah, kita ketahui Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW adalah Abu Hurairah dan siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Namun dari selisih sedikit, Abu Hurairah mengungguli sedikit dari Abdullah bin Umar. Kemudian dikatakan kepada dia, baiklah, ya, kamu meminta, ya, artinya aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang disampaikan Nabi SAW yang aku pahami dan aku ketahui. Kemudian Abu Hurairah menarik nafas panjang. Beliau menarik nafas panjang dan terasa terlihat berat. Sampai dikatakan kemudian dia hampir pingsan. Ada riwayat yang menyebutkan dia pingsan ketika dia mau menyampaikan. Lalu dia pingsan. Kemudian kami diam, kemudian dia tersadar. Kemudian lanjutkan perkataannya lagi, sungguh akan menyampaikan kepada kalian atau kepadamu sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaisa yani baini wa bainahu ya ahad, atau tidak ada di antara saya dengan dia orang lain kecuali kami. Maksudnya ada yang menyebutkan di beranda Masjid Nabawi, ada yang mengatakan di rumahnya beliau, karena rumahnya beliau kan di samping masjid ya. Aku akan sampaikan. Kali ini Abu Hurairah narik nafas panjang lagi. Lalu ternyata beliau pingsan lagi. Subhanallah. Beliau pingsan lagi. Kemudian dia tersadar, lalu mengusap wajahnya. Kemudian dia mengatakan, baiklah, aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW kepadaku saat aku dan beliau di rumah ini. Dan tidak ada orang lain selain aku dan beliau. Kemudian beliau menarik nafas lebih berat dan panjang. Lalu kali ini dia terjatuh di atas wajahnya, tersungkur di atas wajahnya. Kemudian tabi'in yang tadi menahan dia cukup lama ketika terjatuh. Tidak lama kemudian dia tersadar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kali ini dia bisa menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian setelah tadi pingsan 3 kali, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun, sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat, rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mati syahid di jalan Allah. Seorang laki-laki yang mati syahid di jalan Allah. Fa'utiya bihi, maka dia didatangkan. Fa'arrafahu ni'amah, kemudian Allah memperlihatkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan yang dahulu diberikan di dunia ketika dia mendapatkan gelar sebagai seorang yang syahid, ya. Atau ketika dia dari mulai berjuang sampai dia ya syahid. Fa'arafaha, maka dia pun mengenali, ya, kenikmatan tersebut. Kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha, amal apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Amal apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kemudian dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhid, aku berperang di jalanmu sampai aku meninggal atau mati syahid. Sampai aku meninggal mati syahid. Syahid ini zirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam, ya. Aku berperang atau aku bertempur, ya, semata-mata karena engkau sampai aku mati syahid. Tapi apa yang Allah katakan? Kadzabt, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari, tapi engkau berperang, bertempur agar orang-orang mengatakan kepadamu bahwa engkau seorang pemberani, ya. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkan agar orang ini dibawa, fasuhiba ala wajhi, kemudian disungkurkan dia di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, kemudian diseret dan dilemparkan kepada neraka. Iyadzan billah. Kemudian didatangkan orang yang kedua, rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamah, seseorang yang mempelajari ilmu, ya, khususnya ilmu agama, wa 'allamah, dan kemudian mengajarkannya, mempelajari ilmu dan kemudian mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah, kemudian dia didatangkan, ya, diperlihatkan nikmat-nikmatnya dahulu waktu di dunia, ya. Fa'arafaha, kemudian dia mengakuinya. Ya, dia mengakuinya. Dulu waktu kamu di dunia, karena kamu mengajarkan ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu lalu membaca Al-Qur'an, kamu dapat nikmat-nikmat ini. Akhirnya diperlihatkan dan dia mengakui, ya, itu nikmat-nikmat saya dulu, gitu kan. Fama amilta fiha, ya, apa yang kau amalkan memang di dunia, ya, kalau bahasa kita, ya, apa yang kau amalkan di dunia waktu itu, ya, dengan ilmu tersebut apa yang kau amalkan. Nas'alullah al-salamah wal afiyah. Kemudian dia mengatakan, ta'allamtu ilma wa 'allamtuh, aku dahulu belajar ilmu agama, lalu kemudian aku mengajarkannya. Qara'tu fika al-Qur'an, lalu aku membaca, ya, untukmu, maksudnya untuk mencari wajah Allah, membaca Al-Qur'an. Aku membaca Al-Qur'an untukmu. Tapi subhanallah, apa yang Allah katakan kepada dia? Kadzabt, engkau berdusta. Nasallallahu al-ikhlas. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal, akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar dikatakan kepadamu alimun, seorang alim, seorang ahli ilmu.
Nas'alullah al-ikhlas. Agar kau dikatakan sebagai ahli ilmu, ya dan billah. Qara'ta Qur'an, dan kau membaca Al-Qur'an, liyuqala huwa qari, agar dikatakan ini orang qari, membaca Al-Qur'an. Bacaannya bagus, Masya Allah, bacaannya menyentuh. Na'udzubillah. Agar dikatakan sebagai qari. Faqad qil, dan sudah dikatakan dahulu di dunia, sudah disebutkan bahwa kau seorang alim dari ulama, ya. Engkau sudah dikatakan kau seorang qari, bahkan mungkin qari internasional, gitu kan? Sudah dikatakan di dunia, ya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian, ya, diperintahkan untuk kemudian disungkurkan tubuhnya di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, kemudian diseret menuju api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kali ini orang yang ketiga. Rajulun, seseorang, wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Seseorang yang Allah luaskan rezekinya, Allah lapangkan. Ya? Allah lapangkan rezekinya. Wa a'tahu, dan Allah memberikan kepada dia min asnafil mal kulli, dari berbagai macam cabang harta atau berbagai sumber harta, semuanya diberikan. Dari investasi, dari dagang, dari ini dan itu diberikan. Artinya dunia begitu mudah bagi dia, Allah lapangkan. Fa'utiya bih, kemudian didatangkan. Fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha, fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha. Kemudian diperlihatkan kepadanya dulu nikmatnya di dunia. Ini nikmat kamu dulu di dunia, ya. Nikmat dulu di dunia. Kemudian ditanya sama Allah, ma amilta fiha, apa yang kau amalkan, apa yang kau lakukan dengan harta tersebut, apa yang kau lakukan dengan kelapangan rezeki tersebut. Kemudian dia mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha, tidaklah aku tinggalkan satu jalan pun atau satu kesempatan yang engkau mencintainya agar diinfakkan di atasnya atau diinfakkan di dalamnya, ya. Kesempatan atau amal yang engkau cintai agar diinfakkan di dalamnya atau manusia berinfak di dalamnya, illa anfaqtu fi halak, kecuali aku telah berinfak semua untukmu ya Allah, semua untukmu ya Allah. Ini subhanallah, lihat. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha, tidak aku tinggalkan. Artinya ada kesempatan untuk melakukan, kerjain, kasih. Ada yang mungkin minta ini, kasih. Ada yang mungkin bangun ini, wah kasih. Semua dia kerjain, subhanallah, ya. Setelah dia mengatakan bahwa aku lakukan itu untuk infakan untukmu, apa yang Allah katakan? Kadzabt, engkau berdusta. Nasallallahu al-afiyah, nasallallahu as-salamah. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, akan tetapi engkau melakukan itu semua, engkau memberi, menyumbang, mendanai, mendonasikan dan segala sesuatunya agar dikatakan bahwa engkau adalah seorang jawad, seorang yang dermawan, seorang yang dermawan. Faqad qil, dan sudah dikatakan waktu dulu di dunia bahwa kamu orang yang masya Allah dermawan, orangnya begini dan begitu. Sudah dikatakan dulu di dunia, ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi, maka kemudian disungkurkan di atas wajahnya, menunjukkan bahwa itu kehinaan, karena wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia, sehingga ketika disebutkan diseret di atas wajahnya menunjukkan apa? Penghinaan bagi dia. Yang tadi penghinaan padahal dia seorang yang syahid. Yang kedua penghinaan padahal dia seorang yang ahli ilmu, ya dan billah. Yang ketiga, ya, ahli ilmu dan ahli Quran. Yang ketiga dia seseorang yang dermawan. Dulu orang menganggapnya istimewa, ya. Nasallahu as-salamah wal ikhlas. Tapi kemudian
dia diseret di atas wajahnya menunjukkan kehinaan. Thumma ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Potongan hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Muslim dalam sahihnya. Maka ini subhanallah, ya. Bagaimana Abu Hurairah, ya, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, orang yang kata para ulama, kalau Abu Hurairah diragukan keadilannya, diragukan integritasnya sebagaimana tuduhan orang Syiah, maka mungkin sepertiga agama kita hilang. Kenapa? Karena beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis. Tata cara sholat Nabi SAW begini, tata cara beliau misalnya dalam ruku, tata cara beliau berzakat begini. Semua banyak hadis dari beliau. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Sehingga kalau bila dikatakan seseorang yang mendapatkan tajrih atau dicela, maka hadisnya tidak diterima, maka bisa sepertiga agama kita hilang, kata para ulama, ya. Perumpamaan saja, maksudnya tidak seperti itu, tapi banyak sekali yang akan hilang, ya. Orang sekaliber ini saja, ya. Orang sekaliber ini yang sekarang kita baca hadisnya dari Abu Hurairah, kita ngirim pahala ke dia. Betul tidak? Kita ngirim pahala ke dia. Karena adalu ilal khair kafailih, orang yang menunjukkan kebaikan seperti pelakunya. Orang semulia seperti dia yang dulu rela mengorbankan dirinya, ya, menjadi seorang ahlu suffah yang duduk di bagian belakang Masjid Nabawi untuk belajar dari Nabi SAW, mengorbankan diri waktu untuk berdagang sehingga bisa mendapatkan penghasilan. Dia rela bersederhana untuk apa? Untuk belajar. Tapi mendengar hadis ini beliau pingsan sampai 3 kali, subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita yang kedudukannya tidak bisa mungkin dibandingkan dengan mereka, ya? Yang hati kita jauh di bawah mereka, ya? Bagaimana dengan kita, subhanallah. Abu Hurairah sampai pingsan 3 kali. Mau cerita ini aja, mau bacain ini aja sampai pingsan, subhanallah, ya? Kita lihat ini amalan-amalan jawarih, amalan-amalan yang tampak, yang sangat agung. Jihad tadi disebutkan zirwatus sanamil Islam, puncak keislaman seseorang. Orang bisa jadi punya harta, korbankan dengan hartanya, tapi jiwa mungkin dia tidak. Tapi orang jihad, harta dan juga jiwa, taruhannya nyawa dia, ya. Sehingga disebut puncaknya Islam, ya. Puncaknya keislaman seseorang itu ketika dia berjihad. Walaupun begitu, subhanallah, ya, ternyata ada orang yang diseret gara-gara itu. Yang kedua juga naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik, ahli ilmu, orang yang belajar agama lalu mengajarkannya, orang yang baca Al-Qur'an lalu kemudian juga membaca di hadapan orang-orang yang dia semua mengaku karena Allah, nasallallahu alaihi ikhlas, ya. Subhanallah, ya, dia ternyata hanya agar dikatakan sebagai seorang alim atau qori. Akhirnya amalan yang agung tersebut nggak ada nilainya. Naudzubillah. Begitu pula seorang yang dia bersedekah, ya. Orang yang bersedekah, misalnya dia menyedekahkan untuk membiayai untuk berjihad, ya, jihad dengan segala macamnya, ya, termasuk jihad ilmu misalnya. Kan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang ikut berjihad. Dia di rumahnya, dia ngongkosin nih berjihad seseorang, ya. Yang bertempur si A, tapi karena dia yang ngongkosin peralatan perangnya segalanya, ataupun dalam zaman sekarang sebagian ulama mengatakan misalnya dia mengajarkan ilmu, maka insya Allah dia mendapatkan pahalanya. Tapi subhanallah, ya, bahkan tadi dia melakukan semua kebaikan yang berhubungan dengan harta, tapi subhanallah, ya, Allah mengetahui hati dia, kadzab, engkau berdusta. Apakah ada masalah dengan amal mereka? Tidak. Yang masalah itu ada pada hati mereka, subhanallah. Yang masalah ada pada hati mereka. Semoga Allah memperbaiki hati kita. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya urusan hati ini sangat penting. Amalan hati itu sangat penting, ya.
Sehingga ketika para sahabat mereka tengah berbincang-bincang, ya, mengingat perbincangan dari Nabi SAW yang mereka dapatkan mengenai kabar Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, yang begitu hebat kisahnya, yang begitu ajaib. Tapi Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Dajjal. Inginkah aku kabarkan kepada kalian, ya, apa yang lebih membuat aku takut kepada kalian, atau apa yang membuat lebih aku takut menimpa kalian, ya, minal Masih Dajjal, dibandingkan Masih Dajjal, ya. Jadi ada yang beliau takuti. Masih Dajjal ini, Dajjal, kata Nabi SAW, ma min nabiyyin, tidak ada satu nabi pun, illa hadara ummatah anid Dajjal au kama qala. Tidak ada seorang nabi yang diutus melainkan semua memperingatkan umatnya akan datangnya Dajjal. Semua nabi itu ngasih tahu akan datang nanti. Padahal bukan di zaman mereka, bukan di umat mereka, tapi mereka ingatkan Dajjal, Dajjal. Saking bahayanya Dajjal, itu kan? Saking bahayanya, semua nabi ngingetin. Saking bahayanya. Tapi subhanallah, Nabi SAW mengatakan, inginkah kalian aku beritahu apa yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan kalian ditimpa Dajjal atau bertemu dengan Dajjal? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu saja kami ingin diberitahu ya Rasulullah. Maka kemudian beliau mengatakan asyirkul khafi, yaitu syirik tersembunyi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. An yakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatah, yaitu ketika seseorang berdiri untuk menegakkan salat, lalu dia memperindah salatnya, ya, lima yara min nadhari rajulin, agar karena dia melihat salatnya diperhatikan maka dia perbagus salatnya, perindah salatnya. Naudzubillah min dzalik. Ini syirku al-khafi, syirik yang tipis karena nggak ada yang tahu hati seseorang. Nasallahu al-ikhlas. Semoga Allah benar-benar melimpahkan kita keikhlasan, ya. Loh, emang kenapa kalau syirik kecil? Syirik kecil ini walaupun judulnya kecil, tapi dia kabiratun minal kabair, dosa besar. Dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW juga katakan, Allah berfirman, ana agna syuraka ani syirk. Aku adalah zat yang maha kaya, ya, daripada bantuan, ya, daripada serikat ataupun bantuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa beramal yang di dalamnya dia melakukan kesyirikan kepada selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Artinya Allah tidak akan nilai dia. Allah tidak akan nilai dia. Na'udzubillah. Ya. Dan ini apa? Kenapa disebut khafi? Karena letaknya di hati. Letaknya di hati. Ya. Sebenarnya letaknya bukan di hati, ya. Istilah yang benar di jantung sebenarnya. Karena dalam bahasa Arab judulnya qulub, ya. Qalb. Qalb itu artinya jantung. Kalau fisik artinya jantung, ya. Kalau hati dalam bahasa Arab kabid. Berarti apa, bahasa Arabnya kabid. Cuman yang dimaksud jantung yang sering dibicarakan para ulama dalam perspektif atau dalam mustalah istilahnya orang Indonesia adalah hati. Entah mungkin terpengaruh sama barat. Barat juga kan heart, ya. In your heart. Heart itu hati atau jantung? Heart itu hati atau jantung? Jantung juga. Berarti yang salah orang Indonesia, ya. Orang Indonesia nyebutnya malah hati, malah jantung sebenarnya, ya. Tapi anggaplah sudah terlanjur, ya, disebutnya hati, ya. Tapi sebenarnya ini amalan jantung. Emang aneh juga kalau ada kajian amalan-amalan jantung. Ini kajian tazkiyatun nafs atau kajian kedokteran katanya gitu. Tapi sebenarnya jantung, ya. Di antara juga para ulama makanya memahami pentingnya masalah ibadah ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, a'malu qulub, amal-amalan jantung. Nah, biasin aja jantung, ya. Amalan-amalan jantung. Min usulil iman, dari dasar-dasar iman. Min usulil iman. Wa qawaidid din, dan juga
dari qawaid, ya, pilar-pilar agama. Pilar-pilar agama. Ya. Mithlu seperti apa? Mahabbatullahi wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya, mahabbah. Wa tawakkul 'ala Allah, dan juga bertawakal kepada Allah. Wa ikhlasu dinillah, dan juga mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, hanya untuk Allah. Wa syukrullah, dan juga bersyukur kepadanya. Wa sabru ala hukmih, dan juga sabar terhadap hikmahnya atau hukumnya. Wa raja'lah, dan juga memiliki sifat roja, berharap kepadanya. Ya. Kemudian dalam perkataan beliau setelah panjang perkataan beliau kemudian mengatakan juga beliau menyebutkan contoh-contohnya, lalu kemudian mengatakan wa hadhil a'malu jami'uha wajibatun 'ala jami'il khalqi, dan amal-amal ini semuanya hukumnya wajib bagi semua orang, wajib bagi semua orang, bittifaqi a'immatid din, berdasarkan kesepakatan para a'immah, para imam-imam agama ini, para imam-imam agama ini, ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ya, amalan-amalan hati, amalan-amalan jantung, ya, ini dasar keimanan. Dasar-dasar merupakan bagian dari dasar-dasar keimanan dan juga pilar-pilar agama kita. Seperti contohnya beliau menyebutkan tadi mahabbah, tawakal, ya, at-tawakkul 'ala Allah. Kemudian ikhlas, memberikan ibadah kepadanya dan juga bersyukur kepadanya dan sabar, ya, kemudian juga roja, berharap. Dan semua amal-amal ini adalah hukumnya wajib bagi setiap manusia berdasarkan kesepakatan para a'immah, para imam-imam agama kita. Subhanallah, ya. Nah, di sini betapa ternyata penting sekali kita mempelajari mengenai amalan-amalan ini, amalan qalb ini, ya. Amalu qulub, amalan-amalan jantung, ya, amalan-amalan jantung. Ya. Lalu pertanyaannya, ya, yang namanya qalb, ya, dulu juga kan ada, ya, kajian, ya, yang terkenal, ya, manajemen kalbu, tapi dulu tulisnya pakai K, ya, kalbu, ya. Kalbu kan bahasa Arabnya sebenarnya anjing, ya. Sebenarnya bukan pakai K, harusnya pakai kof, ya. Manajemen kalbu berarti manajemen gogok-gogok, ini makanya dulu dikritisi, ya. Bukan pakai K, tapi pakai kof. Ya. Nah, ini kalau pakai manajemen kalbu, ya. Kemudian apa sih istilahnya kalbu ini, kan? Maknanya apa kalbu ini? Al-qalbu fil lughah lahu ma'nayan. Ana mengutip dari kitab A'malul Qulub, ya, yang penulisnya sangat terkenal ini, ya. Profesor Dr. Syekh Khalid As-Sabat, ya. Salah seorang ulama di Saudi, murid senior Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Judul kitabnya A'malul Qulub, amal-amal jantung, kagok, ya, tapi gimana lagi arti yang benar jantung, ya. Al-qalb dalam bahasa Arab itu setidaknya memiliki dua makna, ya. Yang pertama adalah khalisus syai' wa syarifuh, ya, yang paling murni dari sesuatu dan yang paling mulia, itu disebutnya qalb, ya. Yang paling murni dan yang paling mulia dari sesuatu, itu disebutnya istilah Arab qalb. Ini yang makna pertama. Makna yang kedua adalah raddu syai'in ala syai'in, atau istilahnya membulak-balikan sesuatu. Membulak-balik. Itu namanya juga qalb. Ya. Itu maknanya qalb bahasa Arabnya. Ya. Dan dua-duanya memang bisa masuk seperti ini. Dua-dua makna ini bisa menjadi pengertian qalb. Yang pertama apa?
kalau tadi dia dianggap sebagai yang paling mulia dan paling murni dan paling tinggi dari sesuatu, maka begitu juga dengan al-qalb, dengan hati manusia, ya, atau jantung manusia. Kenapa? Karena di dalamnya terjadi orang berpikir, orang memahami, orang berakal, dan juga orang kemudian bisa bertawakal, ya, atau ibadah-ibadah lainnya, itu ada di situ letaknya, sehingga dia yang paling mulia, ya. Adapun maknanya juga berbolak-balik juga memang maknanya seperti itu, ya. Karena jantung seseorang, nanti makanya kita pahami ya, kalau dalam nas syariat yang disebutkan para ulama, pusat intuisi itu bukan di otak, tapi di al-qalb, di jantung, ya, berdasarkan nas-nas yang ada, ya. Disebutkan dia juga berbolak-balik. Kenapa? Karena memang jantung atau hati manusia menurut bahasa Indonesia dia berbolak-balik, gitu kan? Fahuwa yataqallab min huda ila dhalal. Karena dia berbolak-balik dari yang asalnya mendapat petunjuk tapi dapat kemudian kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Minal iman ilal kufur, dari iman menjadi kufur. Nauzubillahi min dzalik. Ilal ikhlas au min ikhlas ila nifaq, dari keikhlasan kemudian kepada kenifakan, ya. Oleh karena itu kenapa Nabi SAW berdoa dengan doa yang sangat terkenal, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agamamu. Nah, ini jadi makna yang kedua juga betul, karena hati itu memang berbolak-balik, ya. Jantung ini berbolak-balik, ya. Juga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan mathalu qalbi mu'min, perumpamaan hati seorang mukmin, jantung seorang mukmin, mathalul usfur, dia seperti burung kecil, yataqallab kulla yaumin kadza wa kadza marrah, dia bolak-balik. Burung kecil kan gitu, hinggap ke sana, hinggap ke sini gitu kan, nggak pernah netep, ya, burung ke sana ke sini, ya. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, ahad minal asyrati mubasyirin bil jannah, satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau katakan hati seorang muslim itu seperti itu. Hati seorang muslim, dia suka kadang mencelak-mencelek, kadang begini, kadang begitu. Itu memang hati, ya, seperti itu, ya. Sehingga kata para ulama, tidak ada pertentangan di antara dua makna tadi. Dua makna tadi yang pertama dan kedua sama-sama saling melengkapi, ya. Terkadang juga hati ini di dalam Al-Quran, qalb disebut juga sebagai fuad, ya. Sebagaimana ayat yang terkenal, inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan qalb, ya, dan jantung, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu kelak akan ditanya, ya, dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36, ya. Di sini disebutnya fuad, ya. Fuad juga maknanya sama. Dan itu sangat populer, ya. Buktinya kenapa? Orang Indonesia banyak yang namanya fuad. Ini salah satu bentuk populernya, ya. Orang Indonesia banyak yang namanya fuad. Nah, disebut juga fuad, ya. Kenapa? Kasratu tawakkudihi bil khawatir wal iradah wal afkar. Disebut fuad karena berasal dari kata, ya, tafa'uduh. Likasrati tafa'uduh, sering menyala-nyala, ya. Menyala-nyala dengan apa? Dengan khawatir, lintasan pikiran, kekhawatiran, irodat, dengan keinginan-keinginan, wal afkar, dengan pemikiran-pemikiran, kan sering menyala-nyala kadang, ya. Nah, ini perkataannya bagus. Wal insanu qad yastati'u an yusimma udhunah fala yasma. Seseorang bisa saja menutup telinganya sehingga tidak mendengar apapun, ya, anggota tubuh yang ini. Kama yastatu an yugmidha ainahu fala yubsir. Sebagaimana dia bisa menutup matanya lalu nggak bisa lihat, betul kan? Anggota tubuh yang ini. Walakinnahu la yastati'u an yamna'a qalbahu min at-tafkir fil waridati wal khawatir. Akan tetapi dia tidak bisa menghalangi dirinya dari apa? Dari memikirkan sesuatu yang datang ataupun lintasan-lintasan pikiran ataupun kekhawatiran yang muncul di benaknya.
Seperti itu kan? Ya, subhanallah. Makanya fuad itu artinya menyala-nyala. Jadi karena kan kita kalau lagi punya pikiran apa, lagi kesel apalagi, pasti menyala-nyala. Lagi tidur aja keselnya ke bawah ya. Tagih-tagih nggak bayar-bayar terus nih kan, hutang. Berarti kan nyala-nyala terus. Kita mau tidur nggak bisa tidur ya. Begitu juga kita punya ambisi apa? Harus pingin cepet pagi gitu kan. Mata udah tutup, telinga tapi terus. Sehingga disebut fuad. Ya. Itu antara lain makna qalb ya dalam bahasa Arab. Ini supaya kita fahami dengan baik ya pembahasan kita ini apa. Ammal qalbu fil istilahi fayutlaqu ala amrayn. Adapun al-qalb, ya kita pakai istilah qalb saja. Dalam istilah maka dimutlakkan kepada dua hal. Kepada dua hal. Ya. Yang pertama adalah al-udwu atau yang pertama adalah anggota tubuh yang disebut qalb di sini adalah anggota tubuh yaitu jantung. Ini makna secara istilah. Ya. Dimutlakan antara lain kepada jantung. Yang kedua dimutlakan kepada latifu rabbaniyah ya. Sesuatu yang latif, yang apa? Yang lembut ya, rahasia, kadang disebut juga latif, rahasia yang sifatnya rabbaniyah, rahasia ketuhanan ya. Karena kita nggak tahu bentuknya seperti apa gitu kan. Ini makna yang kedua ya. Kalau berbicara mengenai qalb ini adalah bentuk anggota tubuh, ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Nabi SAW mengatakan ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Bila gumpalan tersebut baik, maka seluruh tubuhnya menjadi baik. Wa idza fasadat, bila gumpalan tersebut buruk, fasadal jasadu kulluh, maka tubuhnya akan rusak semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa dia adalah al-qalb, jantung. Ini artinya fisik, ya, bicara fisik, ya. Tapi bagaimana? Itu kan yang kalau kita pikirin hati itu berpikir di otak ya. Tapi tidak dalam nas syariah ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis yang terkenal. Ketika Nabi SAW, kita sering baca kisahnya. Ketika beliau masih kecil, Yal Abu Mal Gilman, beliau SAW bermain bersama para anak-anaknya ya. Waktu masih di persusuan Halimah As-Sa'diyah di kota Taif. Kemudian datang Jibril mendatanginya, fasyaqqa an qalbi, kemudian membelah dadanya, fastakhraja qalba, kemudian mengeluarkan jantungnya, fastakhraja minhu alaqah, kemudian mengeluarkan alaqah, segumpal dari dalam dari jantungnya tersebut. Ya, atau segumpal dari jantungnya tersebut ada alaqah, ada semacam daging atau sesuatu yang menempel. Kemudian Jibril mengatakan hadza hadzu syaitanu mink. Ini adalah bagian syaitan darimu. Nabi SAW waktu masih anak-anak. Ini artinya ada bagian syaitan darimu. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahab bima'i zamzam. Kemudian Jibril mencucinya secara fisik dengan dengan baki yang terbuat dari emas dan dengan air dari Zam-Zam ya. Kemudian setelah itu beliau masukkan lagi ke dalam jantung Nabi atau ke dalam tubuh Nabi SAW jantungnya, setelah tadi ada bagian yang dibersihkan ya, dikembalikan kembali ya. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang dijamin kesahihannya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan waqad kuntu ara athara dzalikal miqyat fi sadri. Saya pernah lihat itu bekas jahitannya di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa? Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ini orang yang membantu Nabi SAW semenjak usia beliau 10 tahunan. Jadi beliau hampir 10 tahun beliau mengabdi atau membantu Nabi SAW di rumahnya, sehingga tahu ya hal-hal seperti ini. Ternyata ada bekas jahitannya. Dan di sini kita lihat bahwa ini bentuknya fisik ya, menjadi dalil yang pertama tadi ya. Allahu a'lam bishawab. Udah azan Isya ya. Ya, baik kita
lanjutkan sedikit mungkin ya. Kita lanjutkan sedikit setelah salat. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya. Tadi telah kita sebutkan bahwa hati secara istilah antara lain yang pertama, dia secara istilah dimutlakkan kepada bagian dari tubuh kita, atau bukan hati tadi kita, jantung. Al-qalb artinya jantung ya. Juga yang berikutnya adalah bagian yang halus ya, atau bisa juga latifah yang disebut sebagai rahasia, atau bagian yang halus ya, rabbaniyah yang bersifat ya rahasia ilahi, atau ya kita tidak tahu di mana persisnya kan, seperti ruh ya. Dan tadi hadis-hadis telah kita sebutkan bahwa yang namanya qalb itu memang benar ada ya secara fisik. Hadis-hadis mengenai Jibril tadi mencuci jantungnya Nabi SAW. Kemudian juga bahwa apabila jantung seseorang baik maka seluruh tubuhnya akan baik ya. Dan itu benar juga, bahkan secara kesehatan seperti itu juga ya. Orang kalau dibilang gangguan hati ya, tapi kalau gangguan jantung, berhenti jantung mati kan ya. Beda sama gangguan hati masih bisa cuci darah dan seterusnya ya. Kemudian wa hadzal ladzi fa'alahu Jibril alaihi salatu wassalam yadul dalalatan wadihatan, dan yang dilakukan Jibril alaihi salam tadi dengan mencuci ya jantungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi petunjuk yang sangat jelas ala anna hadzal udwu bahwasanya anggota tubuh ini fil insan bihi latifun ghaibiyah tu'athiru fi af'alihi, adalah sesuatu bagian yang sangat halus yang gaib yang berpengaruh kepada perilakunya, Karena betul kan, orang bilang apa yang ada di hati atau di jantung itu akan berpengaruh pada kelakuan dia ya. Kemudian juga para ulama katakan waqad yaridul qalbu bi ma'nal aql. Terkadang juga qalbu, istilah qalbu ini bermakna akal. Ya. Karena Allah katakan dalam surat Qaf ayat 36 ya. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 36 37 ya, Qaf 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Ya, sesungguhnya pada hal tersebut terdapat peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang memiliki al-qalb, mereka yang memiliki qalb, mereka yang memiliki hati atau jantung, memiliki jantung ya. Li'annal aqla mahalluhul qalb, karena sesungguhnya akal itu tempatnya di jantung. Kama dallat ala dzalikal ayatul qur'aniyatu wal ahaditsun nabawiyyah, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis nabawi. Khilafan lil falasifah minal qudama, berselisih, dan ini bertolak belakang dengan pemahaman falasifah, para ahli filsafat minal qudama, dari yang jadul ya. Wa aktsar attiba fi hadzal asr, begitu pula dengan kebanyakan orang kedokteran pada zaman ini. Illa man rahimahullah, kecuali yang Allah berikan rahmat. Fa innahum yaqulun, karena mereka mengatakan innal aqla fid dimag, karena sesungguhnya akal itu terdapat dalam dimag, dalam otak. Dan itu yang sehari-hari kita juga kan gitu ya. Kita berpikir bahwa akal itu di mana? Di otak. Pakai dong akalnya, nunjuknya kemana? Ke otak. Nggak pernah pakai akalnya ke sini kan? Nggak pernah, gitu kan? Walaupun tadi di kita masalahnya dua, ya udah tadi pemahamannya kita ternyata tidak sama dengan ulama. Ya. Yang kedua juga harusnya kan jantung bukan hati. Ya. Nunjuknya harusnya ke sini, bukan ke sini. Ya. Ya.
Itu jadi kemudian juga jama'a ba'dul ulama, ya, disebutkan oleh Dr. Khalid As-Sabat, sebagian ulama mengumpulkan baina qaulil ahli sunnah wa qaulil falasifah. Mereka menggabungkan antara pendapatnya ahlu sunnah yang mengatakan akal itu berada dalam al-qalb dengan perkataan falasifah, ahli filsafat. Ya, artinya tidak bertentangan. Mereka mengatakan innal aslal aql fil qalb. Akal itu asalnya sumbernya dari al-qalb, dari jantung. Kama fil kitab wa sunnah. Karena jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebutkan seperti itu. Illa anna nurahu yattasilu syu'a'uhu bid-dimag. Hanya saja cahayanya itu kemudian bersambung atau ada hubungan dengan akalnya seseorang. Artinya komandonya tetap di qalb, ya, tetap di jantung. Wa minan nususud dalati ala anna al-aqla fil qalb, dan di antara nas-nas syariat yang menunjukkan bahwa akal itu berada di dalam jantung. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46. Ya, ini makanya disebutkan mengatakan bahwa letaknya jantung atau hati, letaknya akal itu di jantung, atau istilah hati menurut orang awam itu berada di dalam letaknya akal itu di situ, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Sesungguhnya, ya, yang disebut buta itu bukan ta'mal absar, bukan buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang disebut buta sesungguhnya itu adalah buta qalb, buta jantung, ya, buta hati. Allati fis sudur, yang berada di mana? Sudur, di dada. Otak di dada atau di sini? Di sini kan? Otak di sini kan? Otak kan di sini. Ini menjadi dalil yang jelas, ya. Bahkan kata Syekh Khalid, lam yakul, Allah tidak mengatakan walakin ta'mal qulub allati fi admigah. Ya, Allah tidak mengatakan bahwa yang buta itu adalah buta jantung atau buta hati yang berada di otak. Kan tidak. Disebutnya di mana? Di dada. Ya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi? Fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga mereka bisa fatakunu lahum, dan mereka memiliki qulub, memiliki hati-hati atau jantung, yaqiluna biha, yang bisa memikirkan, yang bisa berakal dengannya. Ya, ini ayat yang jelas dalam surat Al-Hajj ayat 46. Faja'al qalb mahallan lil aql, maka Allah menjadikan hati itu atau jantung mahallan lil aql, sebagai tempat bagi akal. Ya, tempat bagi akal. Nah ini, ya. Tapi kan penelitian menunjukkan bahwa otak manusia kan, pertama kita harus sadari secara ringkas, ya. Kita harus sadari namanya manusia ini akalnya terbatas. Wa ma mu'utitu minal ilm illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kita ini terbatas akal kita, ya. Sebagai bukti, sekarang kalau kita mau bilang pusat peradaban dunia di mana sih? Yang teknologinya paling canggih. Kayaknya Jepang, kemudian Jerman, ya, negara Eropa itu rata-rata kan negara maju semua, masyhur, ya, mafhum. Sekarang kita bilang bumi ini anggaplah keluar dari kontroversi, ya, keluar dari kontroversi bumi datar atau bulat, ya. Tapi kan kalau dilihat dari ini memang bulat, ya, bundar, ya. Sekarang kita bilang, sekarang orang Eropa bilang apa? Saintifiknya, bumi bundar dong, karena kita lihat dari satelit dan segala macam. Sekarang kita ngomong gitu di Eropa, kira-kira misalnya 500 tahun yang lalu atau sekitar, ya, 600 tahun yang lalu kita bilang gitu, bumi itu bundar, ya. Apa yang akan terjadi? Kita akan digantung sebagaimana terjadi pada ilmuwan-ilmuwan mereka pada saat itu, ya.
Kopernikus dan yang lainnya. Kan dia mengatakan bumi itu bundar, lalu kemudian dia digantung karena berlawanan dengan doktrin gereja saat itu. Dan memang padahal itu pusat peradaban, ya. Bayangkan bagaimana manusia bisa berubah, ya. Kalau kita lihat juga subhanallah, ya. Antum bisa googling nanti di internet, ya. Bagian tubuh manusia yang baru ditemukan. Itu setiap tahun kadang suka ada. Yang saya lihat tahun 2022. Tahun 2022 ada semacam selaput di antara rongga dada dan lainnya yang baru ditemukan ilmu kedokteran tahun 2022. Jadi sepanjang sejarah manusia nggak ada yang mencatat kalau ada bagian tubuh itu, ya. Tapi baru zaman sekarang 2022. Padahal manusia kan dari dulu sama gitu, ya. Nggak ada yang berubah, ya. Nggak ada yang ceritanya judulnya monyet jadi manusia, kan enggak, ya. Ini menyesuaikan diri, ada selaputnya karena sekarang banyak polusi, nggak ada kan, ya. Tapi manusia baru tahu tahun berapa? 2022. Ya kayak gitu. Saat ini yang ditangkap itu bahwa pusat akal itu di otak, ya. Tapi ayat-ayat menyebutkan berada di qalb, ya. Dan tadi sebenarnya sebagian ulama yang tadi yang beliau katakan juga ada yang bisa menghubungkan itu, ya. Mereka mengatakan pusatnya asalnya di al-qalb, di jantung. Tapi kemudian cabangnya, ya, yang kemudian berpengaruh pada tindakan. Jadi komandonya, tapi instruksi-instruksi yang berpengaruh pada tindakan ada di otak. Tapi yang akal yang aslinya ada di sini, ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan at-taqwa huna. Ketakwaan itu letaknya di mana? Di sini. Takwa itu kan ibadah hati. Ibadah apa namanya? Yang kita nggak bisa lihat, gitu kan? Tersembunyi, ya, gaib. Itu di mana? Beliau katakan at-taqwa huna. Takwa itu di sini, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam dalil nas syariat bahwa namanya akal itu letaknya di sini, di sudur, di dada, yaitu di balik dada, al-qalb, di jantung, ya. Di jantung atau istilah orang awam hati, ya, bukan di akal. Akal adalah cabangnya, ya. Itulah yang perlu kita, yang itu yang disebutkan oleh ahli ilmu dan diringkas oleh Syekh Khalid As-Sabat dalam kitabnya, ya. Ya tadi sekali lagi saya tekankan, Syekh Khalid mengatakan inna tibba la yastati'u an yuhaddida dzalik. Kedokteran tidak bisa membatasi benar-benar di mana akal itu. Innama ghayatu ma yuqarriruhu atib. Adapun puncak dari yang mereka tetapkan itu, puncak dari penelitian mereka, annal makan alladhi yu'athiru ala af'alil hissiyah wa dimag, ya, bahwa tempat yang berpengaruh langsung kepada apa namanya? Perbuatan fisik dari manusia itu letaknya di otak, ya. Tapi ini menunjukkan bukan berarti tidak ada hubungannya dengan jantung, ya. Bisa jadi memang ringkasnya yang di otak ini istilahnya kayak mungkin ya seperti raja nyuruh ke menteri. Nah, nyebarinnya instruksinya misalnya ini dalam anggaplah dalam pertahanan, ya, ada TNI, AU, AD, nyuruhnya menteri pertahanan di sini. Tapi rajanya di mana? Di sini letaknya. Nah, itu bisa difahami kayak gitu, ya. Sebenarnya bisa difahami seperti itu. Karena memang dunia kedokteran itu kan sesuatu yang gaib, ya. Hanya perkiraan saja sebenarnya mereka itu. Sama seperti ruh. Kalau kita tanya ke mereka, di mana ruh? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab kan? Di sebelah mananya tubuh? Nggak bisa jawab. Ya. Nah, di sini jadi intinya berdasarkan dalil yang ada letaknya di jantung. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak pembahasan menarik seperti ini mengenai hati. Insyaallah kita akan lanjutkan di kemudian hari. Sebenarnya belum masuk ikhlas, ya, jadinya ini kita masih mukadimah, ya. Mukadimah nanti Syekh Khalid As-Sabat juga bahas bagaimana agar tentang kedudukan hati, juga bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki hati kita, ya, dan juga yang merusak hati. Lalu kemudian beliau langsung setelah itu baru berbicara mengenai jenis-jenis ibadah hati atau ibadah jantung, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi kami persilahkan.
Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sudah malam juga ya. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita sudahi sampai sini saja ya. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan atas apa yang telah kita ilmui. Dan Allah menjadikan kita atau diri-diri kita ini memiliki qalbun salim ya, yang datang kepada Allah dengan qalbun salim kelak pada hari kiamat. Ya, jantung yang bersih, akal yang bersih ya, dengan ketauhidan kepadanya dan juga dengan amal soleh yang dilakukan karenanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.